Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di sekolah, di masyarakat, melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang dilakukan dapat berkembang menjadi kerjasama. Meskipun demikian, interaksi sosial dapat memicu perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses-proses yang asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. A. Proses asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Kerukunan, 2. Tawar-menawar atau bargaining, 3. Kooptasi, 4. Koalisi, 5. Patungan atau joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi antara lain: 1. Kursi merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau paksaan. 2. Kompromi merupakan persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. 4. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasehat netral. 5. Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. 6. Toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan. 7. Stalemate merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan seimbang dari kedua pihak yang sedang bertikai, sehingga pertikaian terhenti pada titik tertentu. Terakhir, adjudikasi merupakan penyelesaian konflik perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya, orang-orang dari Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. B. Proses disosiatif.
Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk proses yang disosiatif yaitu 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, perebutan gelar juara kelas, juara olahraga, dan lain-lain. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional.